Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ingat, sebelum berdoa kita harus posisi siap terlebih dahulu. Biasa sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau mengabsensi siswa terlebih dahulu. Hari ini siapa saja yang masuk sekolah? Oke, langsung masuk semua. Langsung Bapak saja Ibu. Nah, anak-anak, khusus hari ini Bapak minta seluruh siswa berdiri semuanya. Seluruh siswa untuk berdiri. Oke, siap? Siap. Bapak minta satu orang untuk memimpin menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Ayo, siapa yang mau? Ayo, Randi, silakan maju. Silakan maju memimpin kawannya menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Ayo, Randi. Yang lain harus semangat, harus mengikut temannya, oke? Oke, ayo Randi. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Tepuk tangan, mantap. Tersebut tadi kita menyebutkan ada yang namanya pelangi. Di sini siapa yang pernah melihat pelangi? Pernah semua? Ada yang tidak pernah melihat pelangi? Nah, pelangi. Pelangi itu kan banyak warnanya ya. Warna apa yang terdapat pada pelangi? Merah, kuning, hijau, biru. Nah, jingga, ada juga jingga. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, kenapa warna pelangi yang kita pernah lihat di langit itu berwarna-warni? Ada yang tahu? Aji, karena Allah menciptakannya berwarna-warni, kata Aji. Yang lain? Selain ini adiknya? Karena apa? Karena hujan, kata Dinda. Yang lainnya karena apa lagi? Karena cahaya, kata Dialova. Karena ada pantulan cahaya. Nah, jawabannya semuanya betul. Tepuk tangan terlebih dahulu. Tapi yang paling tepat adalah berkaitan dengan cahaya. Nah, jadi materi kita yang akan kita pelajari nanti berkaitan dengan cahaya, di mana siswa akan mengetahui
sifat-sifat dari cahaya. Dan nanti kita akan melakukan percobaan sederhana melalui alat-alat yang Bapak sediakan. Dan minggu lalu Bapak sudah menyuruh siswa untuk membawa beberapa bahan seperti udah ada semua bawa iya. Oke. Sekarang kita mulai lanjut ke materi kita hari ini. Siapkan bukunya, keluarkan buku. Kita akan belajar. Sudah siap untuk belajar? Oke, Bapak tes terlebih dahulu. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, kalau sudah semangat, sudah siap untuk belajar. Materi kita hari ini berkaitan dengan cahaya, yakni topik A, melihat karena cahaya. Silakan ulangi apa yang Bapak katakan. Topik A, melihat karena cahaya. Oke, kita lanjutkan. Apa itu melihat karena cahaya? Nah, capaian pembelajaran yang harus siswa penuhi nantinya adalah kita mampu memahami manfaat dan kerja cahaya serta mengerti tentang sifat-sifat dari cahaya. Seperti yang Bapak sampaikan di awal bahwa siswa akan memenuhi tujuan pembelajaran, yakni mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana melalui alat-alat praktek yang sudah disediakan. Oke. Nah, sebentar. Materi hari ini kita berkaitan dengan cahaya. Ada yang bisa mau membantu Bapak apa itu cahaya? Nah, sekarang lihat di sekitar kita. Yang mana yang menunjukkan cahaya? Apa namanya? Lampu. Kemudian, ayo lihat di sini sekitar kita. Lampu. Nah, tuh proyektor menampilkan cahaya kan? Nah, menampilkan cahaya. Kemudian apa lagi? Sinar matahari yang masuk ke ruangan. Iya. Nah, itu merupakan cahaya. Ya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat merambat melalui udara. Nah, sekarang kita lihat. Nah, cahaya adalah salah satu jenis gelombang elektromagnetik karena dapat merambat di ruang hampa udara. Nah, pertanyaannya, kenapa ruangan kita sekarang bisa menjadi terang? Karena adanya cahaya. Karena adanya cahaya. Tapi cahayanya apakah bisa lampu hanya seperti ini bisa menerangi satu ruangan? Alasannya kenapa lampu bisa menerangi satu ruangan ini? Bahkan sampai ke kolong-kolong meja lampu bisa masuk. Alasannya kenapa? Ada yang bisa menjawab? Rifai, karena cahaya merambat di udara, kata Rifai. Nah, betul. Tepuk tangan untuk Aswanda. Nah, yang pertama karena cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat dipantulkan ini termasuk apa sih? Termasuk dari sifat cahaya. Nah, masih ingat? Pernah Bapak singgung minggu lalu sumber cahaya ya, ada apa? Satu, sumber cahaya buatan. Kemudian kedua, sumber cahaya alami. Nah, siapa yang mau membacakan sumber cahaya buatannya apa-apa aja? Siapa? Silahkan tunjukkan tangannya, ayo. Lampu, sumber cahaya buatan. Kemudian api. Senter, sumber cahaya buatan. Kemudian adanya proyektor, merupakan sumber cahaya buatan. Kalau sumber cahaya alami berasal dari apa? Matahari. Bulan. Bulan tidak menghasilkan cahaya, tapi sumber cahaya alaminya berasal dari matahari. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, kita lanjutkan ke sifat cahaya. Tadi kita sudah mempelajari sumber-sumber cahaya, yakni sumber yang pertama sumber apa?
alami dan buatan. Nah, sekarang kita masuk ke membedah sifat cahaya. Jadi, yang mempunyai sifat bukan hanya Randi, bukan hanya Jasa, dan bukan hanya Dealova yang mempunyai sifat. Sifat pemarah, sifat pemerajuk, sifat periang, tapi cahaya pun memiliki sifat juga. Nah, jadi sifat-sifat cahaya ya dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Sekarang lihat di depan. Yang pertama ada cahaya. Apa cahaya? Dibiaskan. Kemudian, nah, cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dibiaskan. Apa yang membedakan kedua gambar tersebut? Apa? Terbelah. Apanya yang terbelah? Pensilnya. Yang pertama, oke, karena anak-anak menyebutkan pensilnya terbelah, Pak, di cahaya dapat dibiaskan. Sekarang Bapak akan menjelaskan kenapa apa yang dimaksud dengan cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan. Ada yang tahu apa arti dibiaskan? Cahaya dapat dibiaskan. Artinya, ada yang tahu? Cahaya, ayo silakan tunjukkan tangannya. Dibiaskan, lihat berdasarkan gambar. Di luar cangkir dia terlihat kecil, sedangkan di dalam air dia terlihat besar. Dinda, tunjuk tangan Dinda terlebih dahulu. Tunjuk tangan terlebih dahulu, oke. Kenapa? Cahaya dapat dibelokkan. Nah, tepuk tangan sekali lagi untuk Dinda. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat dibiaskan, artinya cahaya dapat dibelokkan. Oke, bukan hanya kawat yang bisa dibelokkan, tapi cahaya pun bisa dibelokkan. Ingat, seperti pengertian cahaya tadi merupakan cahaya adalah gelombang. Gelombang artinya cahaya yang memiliki gelombang. Nah, kenapa cahaya bisa dibelokkan? Ada yang tahu kenapa sih cahaya yang bisa dibelokkan? Karena ada pantulan, kata Pak Jrika. Terus tadi kenapa cahaya bisa dibelokkan? Menembus benda bening. Nah, kemudian ada lagi yang bisa menjelaskan kenapa cahaya bisa berbelok. Nah, simak dengan teliti. Berdasarkan pengertiannya, cahaya adalah gelombang. Oke, cahaya adalah gelombang yang secara otomatis cahaya akan bergerak mengikuti media perambat. Nah, media perambatnya. Apa itu media perambat? Media perambat ibarat Juwita mau menjumpai Ayu yang di seberang sungai. Ya, Juwita ingin menjumpai Ayu yang di seberang sungai. Secara otomatis memerlukan media atau alat untuk bisa sampai menemui Ayu. Alat yang Juwita gunakan adalah perahu. Boleh. Juwita berenang, bisa Juwita berenang? Oh, bisa. Nah, sama seperti contohnya, Juwita cahaya pun akan memerlukan alat untuk bisa menyalurkan gelombangnya. Nah, ada yang bisa tahu media apa yang dapat membuat cahaya merambat? Ayo, Rosadi, tepuk tangan untuk Rosadi. Angin atau udara. Tapi ada tapinya. Sesuai pengertiannya, cahaya dapat merambat di ruang hampa udara. Nah, dengan syarat di dalam ruangan tersebut, Mbak Dinda, dengan syarat di ruangan tersebut, kenapa? Di dalamnya tidak ada udara. Dengan syarat di ruangan tersebut terdapat benda-benda padat yang dapat memantulkan cahaya. Lalu kenapa timbul reaksi besar dan kecil pada pensil yang dimasukkan ke dalam air? Yang pertama tadi karena cahaya dapat dibelokkan. Ingat, cahaya ketika berada di udara, gelombangnya akan sangat cepat. Nah, gelombang cahaya. Oke, coba tangannya kita semuanya. Gelombang cahaya. Gelombang cahaya.
Nah, ketika gelombang cahaya melewati udara, gelombangnya akan secepat mungkin. Tapi ketika melewati air, nah, cahaya ketika melewati air, dia akan melambat. Nah, cahaya tersebut akan melambat. Efek itulah yang akan menyebabkan pensil yang kita masukkan ke dalam air akan terlihat besar dan kecil. Nah, seperti itu. Oke, sudah paham semuanya? Sudah, lanjut. Cahaya merambat lurus. Apa yang dimaksud dengan cahaya merambat lurus? Ada yang bisa paham? Cahaya merambat lurus? Merambat artinya bergerak, lurus artinya lajong. Nah, merambat lurus artinya lurus. Nah, sekarang coba Dias. Lihat di sebelah Dias perbedaan warna di lihat di samping lemari. Di sini ada perbedaan bayangan putih dan gelap. Nah, ini menandakan artinya cahaya bergerak atau merambat lurus. Nah, pernah melihat di rumahnya ada genteng bocor, kemudian ada cahaya masuk? Pernah? Pernah ke? Kurang semangat. Pernah atau tidak? Pernah. Nah, pernah melihat cahaya yang masuk bentuknya berbelok-belok seperti ular? Nah, tidak kan? Nah, cahaya yang masuk tetap lurus seperti itu, cahaya merambat lurus. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Cahaya dapat membentuk bayangan. Nah, bayangan akan terbentuk ketika apa? Bayangan akan terbentuk ketika betul, tepuk tangan dia, dihalangi. Bayangan akan terbentuk ketika cahaya kita halangi. Ada yang pernah berdiri di tengah lapangan kemudian melihat bayangannya sendiri? Aswanda pernah? Yang pernah? Ayo, pernah? Ada tidak di kelas ini yang ketika siang hari berdiri di tengah lapangan tapi tidak melihat bayangannya? Ada enggak? Nah, mungkin bagi curiga ya, entah dia jadi kuntilanak. Iya. Ayu, iya. Nah, seperti ya, cahaya ketika dihalangi oleh benda akan membentuk bayangan. Nah, seperti ya. Kemudian yang berikutnya, cahaya dapat diuraikan. Nah, Jasa dan Randi, silakan ulangi apa yang saya jelaskan tadi. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan. Lihat di depan. Ada gambar apa di depan itu? Ada gambar apa di depan itu, Dealova? Pelangi. Nah, di awal sudah disinggung tadi bahwa pelangi terbentuk karenanya adanya cahaya berwarna-warni. Kenapa pelangi bisa terbentuk? Ada yang bisa mau menjelaskan kenapa pelangi bisa terbentuk? Ingat, dasarnya karena cahaya. Pelangi cahaya atau bukan? Cahaya kan? Nah, pelangi terbentuk karena cahaya akibat adanya reaksi diuraikan. Diuraikan. Artinya dipisah-pisah, pemisahan. Oke, coba Bapak minta Repaldi, Sapik, Jasa, Iqbal maju ke depan. Maju ke depan. Menghadap ke sini. Jadi, getuk tangannya, pegang kawannya, coba silakan. Pegang kawannya, pegang dia. Nah, Sapik, Repaldi, Jasa dan Iqbal kita contohkan sebagai satu sumber cahaya yang berasal dari matahari. Ini adalah sumber cahaya alami, yakni matahari. Kemudian datang Lupi dan Al-Fajri, maju di depan. Nah, maju di depan.
Berdua saja. Menghadap ke sana. Berpisah. Nah, mereka ini di belakang ini adalah sumber cahaya alami, yakni cahaya matahari dengan satu warna putih. Oke, dengan satu warna. Tapi Al-Fajri dan Lupi merupakan partikel-partikel air. Ada yang pernah melihat pelangi setelah hujan? Pernah kan? Nah, pelangi kebanyakan terbentuk setelah hujan. Siswa tahu hujan menurunkan apa? Air. Tetes-tetes air. Apakah siswa tahu bahwa setelah hujan, air tidak sepenuhnya jatuh ke bumi, tapi masih tersangkut di udara. Partikel-partikel kecil itulah, yakni Al-Fajri dan Lupi, yang nantinya akan menguraikan cahaya matahari menjadi pelangi. Oke, silahkan kalian maju. Bertempur saya, akhirnya berbencar. Coba. Maju. Ayo. Nah, akhirnya berbencar. Nah, setelah cahaya menghantam partikel-partikel udara akan terbencar. Nah, dia akan bercerai-berai, bertaburan, ya. Akhirnya kenapa membentuk warna, ada warna merah, kuning, oranye, ungu, akibat dari penguraian cahaya matahari yang satu sumber tadi menjadi beberapa bagian, yakni ada Al-Fajri, Iqbal, Repaldi, Lupi, dan Jasa. Sapik juga lupa, Pak. Nah, cahaya tersebut akan membelokkan setiap cahaya. Satu cahaya dibelokkan menjadi berbagai arah sehingga nantinya membentuk berbagai warna. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kawan-kawan yang sudah mempraktekkan ke depan. Silakan duduk. Oke. Sudah paham mengenai matahari ya? Pelangi. Yang belum paham tunjuk tangan. Oh, tidak ada, berarti sudah paham semua. Oke. Kemudian cahaya yang terakhir, sifat cahaya dapat menembus benda bening. Sekarang lihat keluar sana. Nah, apakah anak-anak dapat melihat pohon kelapa yang ada di luar? Dapat ya? Nah, alasannya kenapa? Karena cahaya dapat menembus benda bening. Nah, satu sifat yang Bapak lupa masukkan ke depan, yakni cahaya dapat dipantulkan. Ingat, manusia dapat melihat bukan hanya karena kemampuan indera penglihatan untuk melihat, tapi dibantu oleh adanya cahaya. Di sini ada yang pernah bercermin di dalam gelap? Ada yang bisa melihat wajahnya? Nah, pernah berada di ruangan gelap, mati lampu. Betat, mana sentarnya? Silahkan dia kan dia. Mana lampu nih? Nah, iyalah akibat karena adanya cahaya. Sifat cahaya yakni dapat dipantulkan. Ruangan ini tanpa adanya lampu, misal Bapak matikan lampu. Nah, masih kelihatan kan? Masih kelihatan. Akibat karena adanya apa itu? Cahaya yang seperti apa sifatnya? Dapat dipantulkan. Nah, cahaya dari luar merambat lurus, memantul ke lantai, dinding, papan tulis, dan atap sehingga memantulkan cahaya tersebut. Ruangan ini akan penuh oleh cahaya. Lihat, di kolong-kolong meja kalian pun bahkan terlihat dari depan sini. Nah, itu karena pengaruh adanya pemantulan cahaya. Oke. Nah, sesuai janji Bapak, Bapak akan melakukan penilaian melalui lembar kerja berkelompok. Oke. Berkelompok, tahan. Sebelum ini nanti Bapak akan membagikan lembar kerja siswa untuk mengetes kemampuan pemahaman siswa terhadap materi yang Bapak sudah jelaskan. Nah, Bapak beri kesempatan
Siapa yang ingin bertanya terkait materi yang sudah Bapak jelaskan terkait cahaya dan sifat-sifatnya? Oke, silakan. Aswanda. Opa, cahaya dari mana asalnya? Cahaya dari mana asalnya? Sebelum Bapak menjawab, coba siswa bisa mengajukan jawabannya. Aswanda bertanya, Pak, cahaya dari mana asalnya, Pak? Ayo tunjuk tangan. Sapik dulu. Sapik dari matahari. Selain dari matahari, ada enggak? Nah, matahari termasuk sumber cahaya apa ya? Alami. Alami atau buatan? Randi, cahaya matahari termasuk ke sumber cahaya apa? Alami atau buatan? Alami. Nah, Aswanda, cahaya berasal dari satu sumber yakni matahari. Matahari menghasilkan cahaya. Kalau sumber cahaya berasal dari mana? Selainnya ada dari buatan yakni sentar. HP kita pun menghasilkan cahaya. Oke, silakan yang mau bertanya lagi ada? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan bentuk kelompoknya sesuai arahan minggu lalu pembagian kelompok. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum kita memulai mengisi lembar kerja, kita semua akan mempraktekkan percobaan sederhana terkait sifat-sifat cahaya yang sudah Bapak jelaskan di depan untuk memantapkan pemahamannya terkait sifat-sifat dari cahaya. Sekarang Bapak akan membagikan gelas es. Belum itu. Nah, sekarang Bapak minta satu orang dalam satu kelompok untuk mengambil air di luar. Isi setengah gelas. Hati-hati jangan sampai tumpah. Sekarang gelas yang kalian isi dengan air, amati masing-masing. Amati gelas kalian yang kalian isi air, kemudian masukkan sedotan ke dalamnya. Sekarang amati. Apa beda ketika gelas kalian diberi air dan tidak? Nah, Aswanda mengalami bengkoknya. Aswanda mengalami pergeseran. Kalian lihat, hati-hati ya. Nah, sekarang amati apa yang terjadi pada sedotan tersebut. Bengkok katanya. Nah, oke. Berdasarkan reaksi yang kalian amati, termasuk sifat cahaya apa? Reaksi tersebut termasuk ke dalam sifat cahaya apa? Cahaya dapat. Jangan buka terlebih dahulu lembar kerja siswa. Amati gelas yang diisi air. Sekarang lihat ke depan. Apa beda gelas yang Bapak pegang yang ada sedotannya dengan gelas yang berada di meja kalian? Apa yang membedakannya? Punya Bapak tidak bengkok, tidak membesar. Tapi kalau punya siswa membesar. Akibat reaksi apakah tersebut? Nah, dipakai. Akibat reaksi pembiasan. Masih ingat aja apa itu pembiasan? Artinya cahaya dapat dibelokkan. Nah, berarti sudah paham terkait pembiasan. Oke, selanjutnya berkaitan dengan cahaya dapat diuraikan. Contoh di depan, Bapak mengambil contoh pelangi, tapi ada beberapa contoh cahaya dapat diuraikan, yakni melalui beberapa percobaan menggunakan air, sabun, dan
CD atau kaset. Sekarang Bapak akan menumpahkan sabun di sini. Sekarang tiup sampai menimbulkan gelembung sabun. Tiup, jangan diminum. Tiup sampai menghasilkan gelembung sabun. Tiup, ditiup. Nah, tiup sampai menghasilkan gelembung sabun. Nah, tiup di dalam gelas tersebut. Tiup di dalam gelas tersebut. Tiup di dalam gelas tersebut. Nah, sekarang arahkan senter kalian pada gelembung tersebut. Nah, lihat warna apa yang dihasilkan oleh gelembung tersebut. Warna pelangi. Pak, kami senter, Pak. Lihat, tanpa adanya senter, cahaya matahari dapat mengubah gelembung tersebut berwarna pelangi. Lihat hasilnya. Menghasilkan warna pelangi. Sifat cahaya yang berapa itu? Nah, silakan. Ditiup. Oke. Lihat, amati warna yang ditimbulkan pada gelembung sabun ketika dikenai cahaya. Nah, berwarna apa gelembung sabun tersebut? Oke. Yang sudah tunjuk tangan. Menghadap ke depan. Berwarna apa gelembung sabun ketika terkena cahaya? Berwarna pelangi. Nah, itu disebut dengan apa? Randi. Disebut dengan apa proses terbentuknya warna pelangi pada gelembung sabun? Disebut dengan penguraian cahaya dapat diuraikan seperti itu. Tapi selain gelembung sabun, kita dapat mempraktekkan dengan menggunakan CD. Lihat, warna CD ketika Bapak beri cahaya. Randi, fokus ke depan Randi. Warna CD ketika Bapak kasih cahaya akan berwarna pelangi. Lihat warna yang dihasilkan di proyektor di depan. Lihat, jangan ada yang bermain-main. Lihat, nah, menghasilkan warna pelangi. Ya, coba praktekkan menggunakan CD yang kalian bawa masing-masing. Ayo. Lihat saja. Nah, sampai tuh. Sampai. Nah, dari kedua contoh tersebut menjelaskan bahwa cahaya dapat diuraikan. Kemudian contoh berikutnya apa lagi? Cahaya dapat dipantulkan. Tidak perlu contoh jauh-jauh. Fokus ke pembahasan berikutnya. Cahaya dapat dipantulkan. Di ruangan ini, Al-Fajri dapat melihat Dinda dengan jelas karena adanya pemantulan cahaya. Ini dengan jelas karena adanya pemantulan cahaya. Nah, cahaya dapat dipantulkan. Kemudian sifat cahaya berikutnya apa lagi? Diuraikan sudah. Sifat cahaya berikutnya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Kakak lihat. Cahaya dapat menembus benda bening. Lupi dapat melihat cahaya senter yang Bapak arahkan ke air. Begitu pula Reno dapat melihat cahaya senter yang Bapak pancarkan ke air. Reno dapat melihatnya? Dapat ya? Oke. Nah, cahaya dapat menembus benda bening. Air termasuk air yang dalam gelas termasuk benda bening atau bukan ya Bapak? Benda bening. Oke. Sekarang singkirkan dulu alat tersebut.
Isi sesuai pemahaman materi yang telah Bapak sampaikan. Waktu pengerjaan 10 menit. Ayo dimulai dari sekarang. Ini adalah hasil kerja dari masing-masing kelompok yang nantinya akan Bapak nilai satu per satu. Oke, ini perubahan lembar kerja sudah mengumpulkan dari kelompok matahari, fajar, kemudian akhir dan surya. Nanti Bapak akan periksa sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dijelaskan dan telah kita praktekkan bersama-sama. Karena sudah memasuki jam terakhir, bagi siswa yang ingin bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan tadi, silakan tunjuk tangan. Bagi yang ingin bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan tadi, silakan tunjuk tangan. Oke, tidak ada. Oke, tidak ada, berarti sudah mengerti semua. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan cahaya. Belajar cahaya. Apa yang kita pelajari tadi terkait cahaya? Pertama yang belajar apanya? Pengertian dari cahaya. Kemudian apa? Sifat-sifat cahaya. Kemudian apa lagi? Peran penting cahaya di bumi. Kemudian tadi kita juga sudah praktek terkait percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Oke, sekarang Bapak tes sebentar ya. Randi, sebutkan satu sifat cahaya yang Randi tahu. Cahaya dapat dibiaskan. Tepuk tangan. Pertama cahaya dapat dibiaskan. Kedua, cahaya dapat apa? Cahaya dapat diuraikan. Kemudian cahaya dapat membentuk bayangan apabila dihalangi. Kemudian cahaya dapat kita bentukkan. Kemudian cahaya dapat menembus benih. Betul, semuanya tepuk tangan. Sudah ingat apa yang telah Bapak sampaikan hari ini. Bapak berharap siswa dapat memahami dan mempelajari kembali di rumah. Ya. Nanti Bapak akan memberikan PR melalui grup WhatsApp yang telah kita buat. Akan mengirimkan PR di grup tersebut terkait masih dengan cahaya untuk memperdalam pengetahuan cahaya. Oke, silakan sekarang teman-teman sini sudah siap untuk pulang. Waktu habis silakan akan kembali berjalan ke atas. Sekarang Bapak akan menunjuk satu kelompok untuk membacakan hasil presentasinya, hasil pengerjaan terkait materi sifat-sifat cahaya. Bagi kelompok yang ingin maju silakan tunjuk tangan. Oke, kelompok Dinda silakan maju ke depan. Semua. Silakan maju. Maju ke apa sih? Silakan bacakan jawaban dari pertanyaan yang sudah Bapak. Kelompok lain
Cahaya dapat dibelokkan. Lihat nomor 2. Terdapat gambar gelas berisi air dan diisi dengan pensil. Sama seperti percobaan yang kita praktekkan sebelumnya. Ya, ini cahaya dapat di... Yang jawabannya cahaya dapat dibiaskan. Tunjuk tangan. Oke, betul. Kecuali kelompok ini saya yang tunjuk tangan. Harus jawab salah. Jadi yang harus bertanya. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Lanjut, nomor 3. Nomor 3 udah perlu, langsung nomor 4. Sumber cahaya buatan yang terdapat di sekitar kita. Lampu, senter, dan cahaya pada HP. Betul. Semua ada yang menjawab lain dari jawaban di depan? Proyektor, kemudian fokus, api, kemudian lampu, senter. Oke, tepuk tangan. Betul. Nah, lanjut nomor 5. Sebutkan fungsi cahaya pada kehidupan di bumi. Fungsi cahaya untuk menyinari. Betul. Lanjutnya tanya. Yang menyinari. Menerangi ruangan. Dan itu. Kemudian Aswanda dapat melihat dialoglah karena adanya cahaya. Nah, ini pun Rizka dapat melihat Rosadi karena adanya cahaya. Kita dapat belajar di ruangan ini karena adanya cahaya. Oke, sudah selesai. Oke, Bapak akan mengambil sampel saja untuk menjelaskan ke depan. Silakan tepuk tangan. Ke depan kita akan melanjutkan materi tentang harmonisasi alam. Ya, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi harmonisasi alam. Untuk saat ini